Suara dicoba. Tes. Lo 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat hidayah inayah Allah, sehingga pada sore ini insya Allah kita semua mencoba ngaji online, yaitu yang mana pada sore ini adalah kita membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salawat bersalam yang tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para santri pondok pesantren Tersebihar. Sore ini pelajaran kita adalah hadis, yaitu kita ambil dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang pertama, al-hadisul awal, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Muhaddatsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja semua amal itu dengan niat. Hadis ini menerangkan tentang niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala sesuatu itu apa yang diniatkan. Dari sangat pentingnya niat, semua ibadah, semua rukun-rukun ibadah diawali dengan niat. Wudu, kita awali rukun wudu pertama kali adalah niat. Arkanus sholat, rukun sholat pertama kali adalah niat. Haji, rukunnya yang pertama kali adalah niat. Umroh, niat. Maka semua amal tidak diterima amalnya apabila tidak diawali dengan niat. Untuk itu, berniatlah niat-niat yang baik. Satu pekerjaan
dengan kita niati banyak niat yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dari banyaknya niat baik kita. Satu contoh, kita belajar berangkat untuk mengaji majelis taklim. Niat kita adalah mengaji. Tapi selain mengaji, kita niatkan di sana kita banyak bertemu para ustadz, para kiai, para saudara, para teman kita. Dengan kita niati, kita bisa bersilaturahmi. Nah, dengan kita niat bersilaturahmi, kalau kita niat bersilaturahmi, maka kita tentunya kita akan banyak memakan waktu, mungkin juga memakan biaya. Contohnya barusan hari raya kita mudik. Berapa biaya yang kita butuhkan? Berapa waktu yang kita butuhkan untuk kita bersilaturahmi kepada sanak famili kita, kepada saudara-saudara kita. Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyub sotalahu birrizqihi, siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya, siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Kita niatkan juga untuk kita bisa bersilaturahmi. Kita juga mendapat pahala dari silaturahmi itu. Wa inna ma likulli imri'in manawa, maka sesungguhnya segala sesuatu itu, segala setiap manusia itu apa yang diniatkan. Kullu amalin la yaqbalu illa binniyah. Semua amal tidak diterima oleh Allah kecuali dengan niat. Wala tuqbalu niyah illa bi ikhlas, dan tidak diterima niat itu kecuali dengan ikhlas. Wala yuqbalu ikhlas illa bi muta'abati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas itu tidak diterima oleh Allah kecuali kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, maka siapa orang yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapat hijrah itu sendiri. Waman kanat hijratu lidunya yusibuha, dan siapa orang yang hijrahnya lidunya, hijrah lidunya yusibuha, untuk mencari dunia yang dihimpunnya, awim ro'atin yankiha, atau mencari wanita yang akan dinikahinya, fahijratu ila ma hajra ilaih, maka hijrahnya dia akan menemukan hijrahnya mendapatkan apa yang diniatkan, apa yang telah dihijrahkan. Para santri-santri Pondok Pesantren Darul Bihar, ada sebuah cerita. Kisah dua binatang, yaitu katak dan cecak. Ketika Nabiullah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, katak melompat ke wadi untuk mengambil air. Katak itu melompat-melompat untuk menyemprotkan air yang ada di tenggorokannya. Perbuatan katak ini disaksikan oleh malaikat. Akhirnya malaikat Jibril bertanya, wahai katak, apakah mungkin air yang ada di tenggorokanmu itu bisa memadamkan api yang begitu besar? Karena api yang membakar Nabi Ibrahim ini, kalau dibiarkan secara alami, dibiarkan begitu saja, maka api itu akan padam dalam waktu 15 hari dari besarnya. Apa kata-kata? Wahai malaikat, setidaknya saya membela kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal padam atau tidak, itu adalah urusan Allah. Maka dengan cerita ini ulama sepakat
maka siapa yang membunuh katak hukumnya adalah dosa. Kemudian cecak. Cecak ini yang selalu ingin menyalakan api supaya tambah besar. Niat kata jelek. Api yang untuk membakar Nabi Ibrahim sampai besar. Apakah mungkin mulutnya caca itu akan mendapat besarnya api? Tidak mungkin. Tapi karena niat yang tidak baik cecak ini, maka Rasulullah mengatakan siapa yang membunuh cecak sekaligus satu pukulan mati, maka mendapatkan pahala. Yang 2 kali, yang sampai mukul 2 kali, maka tidak mendapatkan pahala. Kalau sempat 3 kali, itu adalah perbuatan dolim. Inilah semua dari niat. Untuk itu, marilah dengan semua perbuatan kita niati dengan niat-niat yang baik. Salah satu contoh, kita datang untuk mengaji majelis taklim. Di situ kita berdoa karena Allah. Setiap di situ ada majelis taklim, dibicarakan tentang Allah, dibicarakan tentang Rasulullah, dibicarakan tentang ilmu-ilmu Allah, maka di situ malaikat banyak berkumpul. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis kursi, Inna lillahi malaikatun. Sesungguhnya Allah itu mempunyai beberapa malaikat, beribu-ribu malaikat, mungkin berjuta-juta malaikat. Malaikat khusus. Yatufuna turukon yaltamisu ahli dzikri. Dia selalu berkeliling untuk mencari orang majelis dzikir, orang yang menyebut nama Allah, orang yang mengaji ilmu-ilmunya Allah. Maka apabila satu malaikat menemukan orang-orang yang ahli dzikir, hanadau, maka malaikat ini mengambil teman-temannya. Hajatuh, inilah yang kamu cari. Maka kita apabila mengaji, kita niati apa yang menjadi kesusahan kita, apa yang menjadi ganjalan kita. Maka di situ banyak para malaikat yang nantinya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai, malaikat ini kembali kepada Allah. Ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apa yang mereka minta? Mereka berkumpul. Malaikat menjawab, wallahi, mereka berkumpul ya Allah, demi Allah, mereka hanya yas'alunakal jannah. Dia meminta kepadamu untuk mendapatkan surga. Allah bertanya kepada malaikat, hal yarawnaha, apakah mereka melihat surga? Wallahi hum la yarawnaha, demi Allah mereka tidak melihat surga. Maka Allah juga bertanya, fa kaifa law yarawnaha, bagaimana apabila mereka melihatnya? Ya Allah, apabila mereka melihat surga, tentu mereka tidak akan beranjak dari tempat majelisnya karena sangat mengharapkan surga. Kemudian Allah bertanya, amimma yata'awadun, apa mereka berlindung dengan saya? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka berlindung dari nerakamu. Hal yarawnaha, apakah mereka melihat neraka? Wallahi hum la yarawnaha, demi Allah mereka tidak melihatnya. Fa kaifa law yarawnaha, bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Ya Allah, tentu mereka tidak akan beranjak. 24 jam dia akan duduk di dalam masjid karena takutnya neraka. Untuk itu, para santri-santri Pondok Pesantren Darul Bihar, marilah segala sesuatu kita niati dengan niat-niat yang baik. Dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat baik kita. Inilah mungkin yang bisa saya terangkan sedikit tentang niat, dan mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Kami lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, qala berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq.
bicara kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa shadiqul masduq, Rasulullah itu adalah shadiq, jujur dan bisa dipercaya. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni umhi arba'ina yawman nutfah. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni umhi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya fi batni umhi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari, yaitu air mani. Summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah misla dalik, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan niat? Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Terima kasih. Kami menjawab satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan niat dan apa yang dimaksud dengan ikhlas? Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, kul amalin layak balu illa biniyah. Semua amal tidak diterima kecuali dengan niat. Untuk itu kita niati dengan niat lillahi ta'ala. Wala tuqbalu niyah illa bil ikhlas. Dan tidak diterima niat itu kecuali dengan ikhlas. Al amalu jasadun ruhul ikhlas. Amal itu seperti jasad, rohnya itu adalah ikhlas. Maka jasad ini tidak akan bisa hidup tanpa ada ruh. Demikian pula amal. Amal ini tidak akan bisa diterima oleh Allah tanpa diniati dengan ikhlas. Lillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya terangkan. Terima kasih. Berikutnya. Saya teruskan. Diteruskan. Inna ahadakum yatma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yawman, 40 hari, nutfah, yaitu air sperma. Summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian menjadi segumpal darah misla dalik, seperti itu. Setelah 40 hari nutfah, kemudian 40 hari berikutnya kita menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian menjadi segumpal daging misla dalik, seperti itu. Artinya dalam 40 hari kemudian setelah darah kemudian menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilahil malaku. Kemudian Allah mengirimkan malaikat. Fayanfuhu fihir ruhu. Maka untuk meniupkan di dalam janin itu adalah ruh. Wayuk maru bi arba'i kalimatin. Maka memerintahkan dengan 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? Maka disitulah Allah menetapkan takdir kita. Yang pertama adalah bikat birrijkihi wa ajalhi wa amalhi sakiyun au saidun. Yang pertama ditentukan bikat birrijkihi, yaitu ditulis oleh Allah tentang rezekinya. Rezeki kita dengan umur kita pas, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada orang yang masih hidup, tapi rezekinya sudah habis. Rezeki dan umurnya pas. Banyak orang mengatakan, orang yang sudah meninggal, kemudian mengatakan, padahal orang yang sudah meninggal, Alhamdulillah, rezekinya si fulan banyak. Itu bukan rezekinya si fulan, itu adalah rezekinya ahli waris. Karena si fulan sudah meninggal. Jadi rezeki dan umurnya itu pas, tidak kurang dan tidak lebih. Wa ajalihi, dan ajalnya sudah ditetapkan waktu kita masih umur 120 hari dalam kandungan. Wa amalihi, dan amalnya sakiyun au saidun, sengsara atau bahagia, sudah ditentukan
waktu masih kita berada di dalam kandungan kita, yaitu berumur 120 hari, 40 kali 3. Fawallahilladzi la ilaha illa khairuh. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna hadakum ya'mala bi amalin al jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira. Sesungguhnya salah seorang kamu ya'mala bi amalin al jannah, yang mengerjakan dengan pekerjaan ahli jannah, ahli surga, hatta ma yakuna bainahu, sehingga apa yang menjadi di antaranya wa bainah, dan di antara surga, illa dira, kecuali 1 dira, fayasbiqu alai kitab, maka mendahului kepadanya kitab, fayamalu bi amalin ahli nar, maka menunjukkan dengan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia memasukinya. Wa inna hadakum, dan sesungguhnya salah seorang kamu, layamalu bi amalin ahli nar, mengerjakan dengan perbuatan, dengan amal-amal ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira, sehingga menjadi antaranya dan antara neraka illa dira, kecuali 1 dira, fayasbuku alaihi kitab, maka mendahului kepadanya kitab, fayamalu bi amalin ahli jannah, maka dia menunjukkan dengan perbuatan ahli jannah, fayadkhuluha, maka dia memasukinya. Mungkin para santri-santri Pondok Pesantren Darul Bihar ini yang bisa saya sampaikan, dan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa bedanya niat dan keinginan atau harapan? Ya, tentu beda ya, niat dengan keinginan. Ya, niat kita mengawali perbuatan itu dengan niat, tujuan kita apa? Niat kita apa? Kalau harapan ini kan apa? Maksud, cita-cita. Jadi sangat berbeda antara niat dan harapan. Yang kedua, ketika seseorang berniat jelek, misal membunuh, terus tidak jadi, apakah seorang mendapat dosa ketika orang berniat? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Allah punya sifat pengasih dan penyayang. Allah penyayang. Ketika kita punya niat baik, walaupun niat baik itu tidak kita kerjakan, kita sudah mendapat pahala. Kita mendapat pahala. Walaupun niat baik itu tidak jadi kita kerjakan. Tapi kalau kita punya niat jelek, saya ingin membunuh si fulan. Ternyata karena ada sesuatu sehingga kita tidak jadi membunuh. Tapi itu tidak dosa. Subhanallah. Ini dari sifat kasih sayang Allah. Kalau kita punya niat jelek tapi tidak kita kerjakan, tidak berdosa. Demikian yang bisa saya jelaskan. Pertanyaan dari M. Rubianto, pertanyaannya adalah bagaimana menyingkronkan ucapan ikhlas di mulut dengan niat ikhlas di hati. Iya. Pekerjaan itu ikhlas, ini ikhlas ya. Ikhlas, salah satu ikhlas. Ikhlas itu saya ikhlas. Saya ikhlas. Ikhlas itu dengan kita ikhlas, mulut kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi diterima dalam hati. Walaupun kita mengucapkan alhamdulillah, kita harus terima, harus ikhlas hati kita. Umpamanya kita kerja sehari, berangkat petang, pulang sore, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Cuma hasil 50.000. Karena itu sudah ketentuan dari Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi hati kita ngerundel. Ini namanya tidak ikhlas. Tidak mau menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ikhlas itu diucapkan dalam lisan, diterima dalam hati, dan dikerjakan dengan perbuatan. Artinya kita beribadah semata-mata karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Masih ada satu lagi. Nasional itu Israel orang itu. Dari Sofia ini. Terima kasih pertanyaan dari Sofia Yuli. Berselawat kepada Nabi itu ibadah yang tidak perlu niat. Jika salah, apakah ada ibadah yang tanpa niat? Iya. Tadi sudah saya jelaskan di depan, dari sangat pentingnya niat, semua rukun-rukun ibadah itu diawali dengan niat. Ya. Kita berselawat kepada Nabi. Selawat ini sudah niat, ya, sudah kita ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah kita membaca selawat ini sudah berniat selawat sudah, ya. Tidak perlu kita mengucapkan niatnya kenapa itu baca selawat, tidak usah. Demikian yang bisa saya jelaskan ini Sofia Yuli. Mudah-mudahan Anda puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Satu lagi ya. Satu lagi. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengikhlaskan atau memaafkan seorang yang pernah membuat kita sakit hati? Ya. Sebaik-baiknya orang muslim itu yang bisa memaafkan orang lain. Itu mungkin itu saja. Walaupun kita masih merasa dendam, hasud, dan itu adalah larangan. Larangan Allah, kita tidak boleh dendam atau hasud. Maka sebaik-baiknya umat Islam adalah yang mau memaafkan apabila ada saudara-saudara kita yang salah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.